boleh di bukunya itu, kita kan lah, kita nggak bisa pakai kok, fokus yang nggak punya. Oke ya, jadi betul-betul kamu milih literatur itu sebenarnya, ya. Nah, kalau kamu betul-betul baca, logikanya kan tidak mungkin kamu baca sesuatu yang muang nggak didapatkan dan nggak pernah dipakai di kuliah, tentang gampang sekali. Ya. Terus referensi jurnal ya. Kalau bisa ngomong ya, pakai jurnal sing ada di ini banyak itu ya. Kamera saya database itu loh, referensi ya. Atau mungkin itu baik gak berlangganan, kamu harusnya kreatif, cari tapi kan kamu waktu browsing kan tahu, oh tapi itu baik gak subscribe, cari ya. Kamu bisa kok nyari di internet gampang kok. Kamu masuknya judulnya penulis itu aku di browsermu. Biasanya dia akan ngupload itu bukan versi final yang persis sama kayak di Emerald atau di atau di Sensei atau di database. Jadi mungkin versi saat revisi. Nah, supaya nggak melanggar ciptaan ini ada di situ ya. Dia akan ngupload itu, tapi isinya nggak akan ada itu. Nah, kamu pakai itu versi itu nggak apa-apa kan? Ya kan? Claimant sumbernya pakai sumber sih sudah ada di versi finale gitu. Versi finale gitu. Bisa. Atau kamu pernah tahu research skill. Ya, nah itu penulis top-top itu seringkali naruh di research skill. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Tuh. Sekarang kita mau membahas contoh penelitian kualitatif. Gimana untuk namanya contoh penelitian kualitatif ini? Saya nggak akan nyuruh kalian presentasi di depannya, langsung ngomong. Langsung kita ngomong. Besok masih berkat itu jadi. Michael Benedict yang kata Stephen ya. Kamu kemarin gini mau tanya langsung nggak apa-apa, nggak harus nunggu hari apa? Dari Jumat ya, bimbingannya ya. Jadi cuma mau datang lagi ya nggak apa-apa, mau melok film meetingnya ya nggak apa-apa. Tapi kamu bahkan nggak usah ngenteni kuliah mari di sela-sela itu relevan ya punya pertanyaan itu nggak apa-apa. Nah, terus itu aja apa bedanya? Monika Budiono. Monika Budiono itu berinteraksi ini ya? Iya, tidak kerja magang. Dari kalau itu daftarnya di kelas yang hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke. Ini saya berikan sebagai contoh yang saya sendiri dan yang berbahasa Indonesia saja, yang dari jurnal Jati.
Jalan Indonesia atau Indonesia. Nah, itu ada izin taburan, bukan UI, izin taburan. Ini sebagai contoh ya. Kita bahas dari sini, ngomong-ngomong dari sini ya. Kamu kan sudah punya tahu variabel PDF ya, bukan DFW. Sekarang research question-nya apa dia? Gimana research question-nya itu? Ngerti nggak? Ini sekaligus contoh bagaimana membuat research question itu kualitatif ya. Zaman tidak 140. Yang mana? Tentang problematika yang muncul dalam implementasi IFRS Indonesia. Kalian bisa lihat dengan jelas waktu di video sesuai apa ya? Jelas ya? Saya tahu nggak? Oke. Jadi kamu tahu ya penelitian kual itu tidak ada hipotesis ya. Yang penelitian kuanti itu ada research question dan ada hipotesisnya sebagai dugaan jawabannya. Tapi yang kuali tidak ada hipotesis. Jadi hanya pertanyaan penelitian saja. Jawabannya kayak apa? Ya jawabannya tergantung data nih, nggak ditebak-tebak sendiri. Ya, nggak ditebak-tebak sendiri kayak penelitian kuanti, takut dewek, tebak dewek, mana gitu, betul gak tebakan? Bukan gitu toh. Buat tebakan jawaban itu tergantung apa? Teori ini lagi ya. Berarti aku muter bulat aja, gak pernah ada pengembangan ilmunya signifikan dari jawaban. Nah ini kamu lihat ya, apa aja problematika yang muncul dalam implementasi IFRS di Indonesia. Ada teori ini, kawan ngerti ya? Justru penelitian ini yang mau menghasilkan satu pemahaman baru. Yang mana pemahamannya itu didapat dari mana? Ya dari para stakeholders yang IFRS Indonesia. Oke. Problematika yang muncul kalau apa? Terus mulai dari problematika itu respons para stakeholders kayak apa? Siapakah stakeholders di sini? Nah, itu nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya siapa saja stakeholdersnya yang menjadi bagian dari penelitian ini. Ya, government itu masalah. Regulator. Regulator terus apa lagi? Auditor, jadi praktisi, ya kan? Terus apa lagi? Pengguna laporan keuangan, terus ya, karena dosen kan yang melakukan pendidikan IFRS kalau mahasiswa kan sebagai calon-calon ini nanti yang aplikasikan. Terus apa lagi? Ya, dengan perusahaan ya. Oke ya. Nah, kayak apa responnya para stakeholder selama ini? Berarti menghadapi IFRS itu. Ingat penelitian ini terbit 2014. Berarti untuk terbit 2014 situasinya kan dinamis. Nah, sekarang belum tentu sama. Betul ya? Belum tentu sama. Dan yang belum tentu sama, apakah gitu penelitian ini kan nggak relevan? Tetap relevan. Soalnya apa? Ada lesson learned nantinya. Pelajaran ini terpetik, pelajaran yang diperoleh dari ini apa? Yang pelajaran itu nanti bisa kita lihat ada proposisinya di bagian akhir. Itu tetap relevan. Tapi jenis-jenis masalahnya apa mungkin sudah berkembang. Ya, tapi pemahaman umumnya tentang respons para stakeholders ya itu masih relevan. Maka itulah pentingnya kamu pakai artikel penelitian itu aja yang terlalu lama. Karena terlalu lama itu sudah tidak relevan. Ya. Terus yang berikutnya kan ada paradigma dan tujuan. Tujuan penelitiannya apa? Nah, tujuan penelitiannya dari mana nemunya? Ya?
Ya di bawah itu. Simpel sekali, coba baca ya. Ya, berbagai studi ini dapat menambah pemahaman terkait anak-anak implementasi IFRS bahasa daya lingkungan listrik. Terus, lebih spesifik. Spesifik studi ini tentang implementasi selama domestik driver Indonesia mewarnai pola implementasi IFRS, aliansi organisasi hasil juga terdapat stakeholder strategi dilakukan oleh regulator organisasi yang diberikan sekaligus memastikan tahapan penggunaan IFRS mendapatkan legitimasi secara nasional maupun nasional dan memiliki budaya dan kebutuhan bahasa dalam mengisikan program implementasi IFRS. Nah, terus baca lagi. Baik. Pemahaman tersebut akan menambah satu dan mendapatkan implementasi IFRS dalam konteks Indonesia tahun 2005 khususnya menunjukkan interdependensi kegiatan baik faktor ekonomi dan ekonomi yang dapat mendukung atau menghambat implementasi standar akuntansi internasional. Oke, stop. Dari tujuan ini, berarti kamu sudah bisa melihat ini basic research atau applied research? Ya, basic, jelas ya. Ini nambah pengetahuan Pak ini. Ini ngembangkan pengetahuan yang waktu itu belum banyak diketahui, menjadi diketahui secara eksplisit kok. Tidak ada rekomendasi apa-apa, tapi nambah pengetahuan. Ngerti ya? Bagaimana bisa merekomendasikan sesuatu kalau pengetahuan yang diberikan masih belum cukup, kan gitu lah. Nah, penelitian berikutnya mungkin saya menggali lagi sesuai kondisi terkini, update, atau mungkin bahkan sampai ke apply, sampai ke memberikan saran mengatasi masalah-masalah itu secara lebih konkret. Jadi apply dan basic itu pasti apa? Nggak mungkin langsung apply kalau nggak ada basicnya yang cukup. Betul ya? Nah, mungkin kita itu bisa menemukan bagaimana cara menyimpan listrik dalam baterai lalu menggunakannya dalam mobil listrik. Kita belum ada riset sebelumnya yang sifatnya basic yang bisa menjelaskan bahwa listrik itu bisa disimpan di baterai. Betul kan? Nah, ini bisa apply berarti apa? Apa caranya baterai ini dipakai di mobil listrik? Seberapa besar atau bagaimana cara membuat baterai yang kapasitasnya gede? Bagaimana cara membuat baterai yang pengisiannya cepat? Ya, itu harus masuk apply di situ. Ya, tapi dari soal bagaimana nyimpen energi listrik ke dalam sebuah tempat penyimpanan itu basic sih. Nah, apply ya ada risetnya dewe-dewe, BYD punya risetnya dewe-dewe, ya Chery punya risetnya dewe-dewe, Tesla punya, ya kayak gitu. Atau bisa jadi juga apa? Mungkin perusahaan mobil kayak Tesla nggak buat baterai dewe. Dia baterainya BYD, dia baterai CATL. Oleh raksasa membuat baterai itu kan di BYD, CATL, berarti semakin kuat di dunia. Iya. Nah, kan gitu cara. Itu basic dan apply. Nah, kalau kita mau basic research, berarti kan kita harus tahu pengetahuan yang ada tentang hal ini itu sudah sampai mana. Apa yang belum diketahui? Makanya di bagian latar belakang itu ada apa? Research gap, penentuan research gap sampai di mana? Sampai diketahui. Nah, yang belum diketahui itu apa? Oke, yang ini yang belum aku mau meneliti yang ini. Nah, karena itu pembahasan ini di sini ada studi kami coba menindaklanjuti studi dari ini, baru nanti ada masa ini. Nah, ini ya. Oh, sudah ada sih ngomong kayak gitu. Betul ya? Ya. Terus saya baca lagi sampai ke bawah ya. Di Indonesia sudah ada keterbatasan pemahaman, ada dilakukan deviasi, tapi masih apa? Memerlukan pendalaman karena masih sangat general sekali gitu loh. Nah, berarti ada research gap lagi kan? Gitu caranya. Itu basic.
Oke ya. Ini juga ada penelitian sebelumnya yang relevan dalam masalah 139 ya. Ada tentang bias makna. Tapi di mana? Di Mesir. Kan gitu loh. Di Indonesia sudah ada dereng, kan gitu loh. Terus ada lagi penelitian ini ngomong ya misalnya Bayes dan pengungkapan pemerintah dan Hitler. Terus ada lagi ngomong apa? Nah, ternyata makna dan konsep itu juga apa? Tergantung pada budaya yang berbeda-beda ya. Dan seterusnya. Ya, gitu ya. Ya, ini ya. Ini loh. Studi yang mengangkat permasalahan seputar adopsi RS dan konteksnya masih amat terbatas. Berarti ini research gap waktu itu. Nah, dan nanti kamu skripsi atau apapun mau melakukan penelitian tentang IFRS dan itu basic research, maka berarti apa? Kamu harus cari sampai di mana pengetahuan tentang implementasi IFRS di Indonesia. Termasuk penelitian ini dirujuk juga. Penelitianku ini, Everin dan Uveli ini gimana? Iya. Sampai ini masih kayak contoh konkret kita ngerti ya bedanya apa sih masuk research gap. Nah, basic research perlu research ya. Nah, applied research perlu enggak? Tidak perlu. Karena kita bukan mau menambah pengetahuan, tapi mau memberikan solusi praktis dari sebuah permasalahan praktis juga. Gak penting research gap bisa mana. Jadi basic research pasti apa? Basic research pasti lebih banyak literaturnya. Untuk latar belakang itu main atau research gap dibandingkan dengan apa? Applied research. Dan applied research nanti latar belakangnya lebih banyak cerita masalah perusahaan. Guys, ada semua tanya nggak sampai sini? Paradigma penelitian apa? Halaman piro? Ya? Halaman itu ya, halaman pertama itu pakai nomor halaman ini aja, pakai halaman PDFP 143. Oke, 143 ya. Oke, yang mana baca nol? Pakai si mana gitu ya? Ya, interpretivisme, ya. Pakai interpretivisme. Terus dijelaskan loh di bab 3 ini kan mulai bab 3 ya. Apa sih interpretivisme itu? Targetnya apa nih interpretivisme itu? Kan gitu. Ya, di sini disebut yang menjadi ciri utama adalah, betul ya, kamu ya, adanya apa? Keterlibatan langsung dan mendalam, ya, dari peneliti dan seterusnya ya. Paradigma interpretivisme nanti pakai grounded theory method untuk analisis datanya. Grounded theory method itu apa? Ya, sing tak ajar, itu grounded theory method. Sing sebelum kita sini. Apakah analisis data metodenya untuk kuali cuma ada grounded theory? Enggak, ada macam-macam kok. Cuma ya logika itu podo lah. Ya cuma perspektif itu pandang itu kurang lebih podo. Silakan kamu nemu dari buku mana gitu sih mau pakai ya. Itu dia pakai konten analisis misalnya. Ya enggak apa-apa ya, tapi pakai jelas konten analisis apa. Kan gitu ya. Yang memang cocok loh ya. Enggak ya, kalau jadi meter gitu aja Pak.
Oke, sekarang sama mau tanya. Ini berarti untuk siap-siap untuk proposal ya. Nilai kualitatif siap-siap kayak gini ya. Yang itu kan untuk dikirim lewat konferensi kan. Nah, aku nggak tahu, tapi mari final. Ya ada ya, ada penjelasan kalau pakai paradigma apa itu, itu masuk sini komentari nggak? Ya, nggak ada komentar itu. Jadi kamu berangkat apa online? Ke Bali. Pak Evan ya? Pak Evan, iya. Pak Evan ya? Dua. Tapi memang karena dia liburan. Tapi pas saja gitu. Iya. Pinter ya, memanfaatkan waktu liburan. Karena sih kembali yang memanfaatkan konferensi terus kalian berlibur. Mau tanya non? Kamu mau tanya? Kelas ini yang ambil basic research berapa orang yang katakan? Oke, yang ambil applied? Terus? Ya, oke. Yang ambil kuali berapa orang yang katakan? Oke, oh berarti hampir imbang ya kuali dan kuanti ya. Nah, sekarang kamu jadi bingung, sekarang bukaan LLM-mu, AI-mu ya. Sebetulnya yang lebih tepat itu, karena AI itu luas. Lebih spesifiknya untuk ngomong-ngomong itu LLM, Large Language Model. Bukan LLM muda, ya. Tanya gini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan research gap secara sederhana. Karena seringkali jadi waktu buat proposal itu. Supaya nggak terlalu dalam jadi jelas lagi. Jangan baca terus gini, bagaimana cara menghubungkan research gap dengan tujuan studi dan pertanyaan penelitian. Ya, menghubungkan research gap dengan tujuan studi dan pertanyaan penelitian. Aku nggak tahu ya, jadi jawabnya berdasarkan kuanti apa kuali, tapi sebetulnya nggak terlalu beda. Tapi kalau bisa nambahin, khususnya dalam penelitian kualitatif, ya bisa memang. Wes apa sih mau sharing? Saya nggak apa-apa, baca dulu. Wah, apa kalau berkorban di kok pakai device dia? Kamu yang pakai LLM ya, itu
kalau tersedia aplikasi, pakai aplikasi lebih cepat. Jadi misalnya DeepSeek gitu ya, daripada kamu jadi WP, kamu pakai aplikasi jauh lebih cepat. ChatGPT ya gitu, pakai aplikasi lebih cepat daripada pakai website. Setiap adalah kesediaan atau kekurangan dari dirinya sebelumnya yang artinya Agak keras Michael. Ulangi. setiap adalah kesediaan atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang artinya ada topik, masalah atau sudut pandang yang belum dibahas, belum diteliti secara cukup atau belum dijawab dengan tuntas oleh penelitian sebelumnya. Jadi penjelasan sederhananya, bayangkan kamu membaca banyak buku atau jurnal tentang suatu topik, tapi kamu menemukan ada pertanyaan yang belum terjawab, ada hasil penelitian yang saling bertentangan, atau ada aspek yang penting yang belum pernah dibahas. Nah, celah itu adalah research gap yang bisa kamu jadikan alasan atau dasar untuk melakukan penelitian. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Selaras ya penjelasanku tadi ya. Oke, sekarang siapa mau sharing cara menghubungkan research gap sampai tujuan pertanyaan dan pertanyaan penelitian? Wah, sumbernya kode ya, betul. Kamu pakai apa? Pakai LLM apa? ChatGPT. Kok sudah bergerak ya? Pencipta pacarnya drop ya Pak. Bukan gini loh. Kenapa Pak aku dari awal selalu ngomong cuma 3 aja yang harus serius kamu pertimbangkan. Selain ChatGPT yang sudah lebih ada adalah DeepSeek dan apa namanya Keyword. Kenapa? Karena banyak yang nggak punya model language sendiri. Tujuannya apa sih kamu pakai lebih dari satu AI LLM itu? Ya, saling melengkapi. Ya, soalnya dia cuma ngambil modelnya ChatGPT. Ya, dalam basic itu dikit terus kayak nama. Ya ngapain gitu loh? Yang mending langsung pakai ChatGPT kan gitu toh. Yang punya LLM yang mandiri itu hanya ya ChatGPT, apa itu namanya, Qwen dan DeepSeek. Kan kita nggak cari api-apian fitur toh, oh ada bunganya kelapa-lipu, ada apa ini kan enggak toh, kita kan cari ya logikanya toh, model bahasanya, makanya itu baru bisa di-compare, saling melengkapi. Tapi kamu pakai Grok atau pakai black box atau pakai apa ya mending pakai GPT toh, atau pakai DeepSeek toh, atau Qwen toh gitu loh. Ngerti ya logikanya kenapa kamu 3 itu? Saya pakai dua, kalau ada Qwen sama Grok. Ya ngapain ya Qwen lebih ChatGPT banget ya Grok. Oh Grok yang paling ngambil ya dari ChatGPT. Iya dong, kan lebih pakai. Ya tapi terserah sih ya, masa aku bisa maksa kamu. Ya nah cuma ya maksud gitu lah. Oke, siapa sih mau sharing? Cara hubungannya kayak apa? Brian? Grok Pak, sama. Kamu pakai gak ada lain nih? Yang sekarang enggak? Kan Grok soalnya kan aku menggabungkan ini ambil ini, oh ya betul ya. Kamu ngeceknya kayak apa coba dia betul-betul menggabungkan? Ngerti ya? Large language model ya situ. Ya wes, itu memang bahasa teknis sekali AI. Aku suruh jelasnya lebih jauh ya kan iso model AI. Oke, coba kamu sharing apa sih kamu lakukan? Pakai apa? ChatGPT atau kayak Qwen apa? Apa kata Qwen? Kalau yang hubungin dari ini dia ngomongnya dari paham hubungan dari tujuan penelitiannya. Ya. Nah jadi pertama tujuan penelitian itu kan menjelaskan apa yang ingin dicapai. Terus pertanyaan berikutnya itu menjabarkan aspek spesifik yang perlu dijawab untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya jika tujuan penelitian itu membangun jembatan dari A ke B, maka pertanyaan penelitian adalah berapa panjang jembatan yang dibutuhkan atau material apa yang paling kuat untuk jembatan ini. Nah terus dari tujuan utama itu turunkan ke tujuan khusus atau yang lebih spesifik.
Setelah itu kaitkan dengan pertanyaan penelitian. Oh, kamu nggak hubungin research gap di sini kan? Bagaimana menghubungkan research gap? Tapi di sini dia udah, kalau dia di sini tapi hubunginya ke topik sama pertanyaan. Ya kia apa jelas saya. Kalau ini dia identifikasi research gap, cari topik yang kurang diteliti atau hasilnya masih ambigu melalui literature review. Contohnya studi tentang penggunaan media sosial dan kesehatan mental banyak fokus pada remaja tapi tidak pada lansia. Terus pilih topik penelitian, pilih topik yang secara langsung mengisi research gap. Contoh, dampak penggunaan media sosial pada kesehatan mental lansia. Terus rumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu harus spesifik dan menargetkan gap. Contoh, Menargetkan gap ya kata kuncinya ya. Ya, menargetkan gap. Terus seperti itu. contohnya bagaimana frekuensi penggunaan media sosial mempengaruhi tingkat kesepian pada lansia di perkotaan. Pastikan relevansi, jelaskan mengapa mengisi gap ini penting. Misalnya, hasil penelitian bisa membantu merancang program dukungan sosial untuk lansia. Oke, cukup. Oke, siapa lagi mau sharing? Mau sharing? Oke apa? GPT? Dipsik. Tepat ya. Gimana dipsik kalau GPT komputer? Kalau dari literatur penelitiannya benar kaitannya itu sudah identifikasi apa yang penting dan apa yang belum dibahas. Jadi mengidentifikasi gapnya dulu. Terus Kalau dari diskusinya itu research gap sebenarnya belum ada penelitian dampak sosialnya dari sekitar yang menggunakan research tersebut. Kalau dari penelitian ini uji nelayan ajar itu berarti kuanti berarti kamu tak bedakan berarti jawaban sing kuanti ya. Menguji soal dari istilah menguji itu pasti kuanti. Tidak apa-apa nih, menguji tinggal diganti apa? Mengeksplorasi gitu. Sudah jadi keahlian ya terus. Oke, tapi kamu ngerti nggak? Ada sih yang ngerti nggak dari kalian semua? Nanya maaf. Penting ya, nek kamu pakai ala-ala MD ya. Kamu kayak konteks sih. Jadi kamu nggak kasih cukup konteks, nanti jawabannya bisa meleset dengan kebutuhan. Misalnya karena nggak dikasih konteks ini kuali, dia akan apa? Menguji keluar, ngerti ya? Itu contoh. Jadi penting itu dikasih konteks. Konteks itu misalnya gini, saya ingin melakukan penelitian kualitatif tentang akuntansi. Apa? Aku nggak ngerti tentang akuntansi perpajakan atau apa, atau tentang apa sistem pengukuran kinerja kan gitu lah. Iya, atau tentang keputusan investasi kan gitu ya. Nah, berikan ilustrasinya bagaimana membuat kan gitu ya. Research gap, tujuan studi dan apa namanya? Pertanyaan penelitian. Nah, wis tak keluar seret ya. Oke. Pasti nggak 100% sesuai maumu. Oke, tinggal sesuai lain gitu ini tak ganti ini aja kayak aku dewe. Ya, mari gitu dia Pak, dibalikin lagi. Jika saya ingin setelah diganti itu, ketikkan lagi ya toh? Iya toh? Apakah ini sudah cukup kuat? Nah, misalnya gitu ya. Dia kan ngerti lagi tuh pendapatnya kayak apa. Jadi caranya gitu. Intinya itu kita sih nuntut AI itu ada sini. Ojo kita sih dituntut AI, tersesat kamu. Kamu sih tuntut AI. Nah, setelah kira-kira itu tak buat kayak gini lah, kamu cari sekarang literaturnya kan ya. Literaturnya kan ternyata ada hal baru. Sing mencoba menghubungkan A dengan B, B dengan C ya kamu tinggal ganti dewek kan. Penting untuk kamu sing bimbing dan kamu sing dibimbing, kamu sing bimbing ya.
Bisa juga gini loh, aku ingin meneliti bla 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 bla, yang mana apa itu ya? Aspek-aspek yang terlibat adalah A, B, C, D. Bagaimana riset questionnya? Dia kan, ya bisa gitu, dia ngeluarin riset question. Ya, apakah masih benar nih Bu? Gitu. Tapi itu kan kayak pemikiran alternatif. Kamu cocok nggak mewakili itu nggak? Nggak mewakili ya counter lagi. Enggak, maksud itu begini. Ini baru itu. Oke. Desain metode penelitian ya, nanti rakyat. Ya, halaman nomor 3 yang mana? Oke, ini ada penjelasan ini. Nanti kita mau lihat lebih ringkasnya di mana? Ini kan narasinya ya. Ya, ini mau lebih ringkasnya di mana? Halaman viral. Ya. Ada berapa ini metode pengumpulan data yang dipakai penelitian ini? Apa ini? Oke, setiap metode ada tabelnya betul ya? Ya, tabel ini hanya untuk memudahkan pembaca. Jadi jangan cuma punya tabel toh. Di luar tabel tetap punya narasi. Tabelnya apakah persis harus kayak gini? Ya enggak juga. Ya, aku terbit di berbagai jurnal internasional dan nasional, dan kali tabelnya beda, harus sama. Ngerti ya? Kenapa? Ya sesuai apa sih paling gampang untuk dinyatakan dalam bentuk tabel. Jadi kamu gunakan tabel ini sebagai rujukan boleh, tapi ya ditanya apakah wajib harus persis kayak begini? Jawabannya apa? Tidak. Nangkep ya? Tapi kamu sentuh pakai gini ya pakai. Yang sebagai modifikasi yang ada harus pakai. Tabelnya sekarang harus sama ya. Katanya dosen aku kan gitu, mesti orang lain lah isolasi gitu. Kawan harus maju dengan tabel terus, nah posisi sama. Cuma satu hal aku ngomong, kamu lihat skripsinya yang agak lama-lama, ya, dari tabel itu bagi itu pakai research question. Mari research question. Sebelahnya itu wawancaranya kayak apa, observasinya kayak apa, gitu ya. Jadi pivotnya itu research question. Question 1, 2, question 3. Betul ya? Pakai itu boleh nggak? Ya boleh. Tapi hati-hati. Nah kamu nggak yakin kamu bisa pisah, no. Seringkali kayak kamu wawancara kan langsung apa? Nyaut ke kiri kanan. Ya, nyaut ke research question ke-1 iya, ke-2 iya. Kenapa kamu bagi? Nanti kamu dia bertanya, ini kan tidak mungkin dong. Nah, bagiannya tabelnya kayak gini lebih gampang. Wawancara, ini ada observasi, ada jawaban. Jadi nggak perlu riset question. Iya, nangkap ya maksudnya ya. Nah, dulu kok bisa kayak gitu, biasalah. Sito pakai itu, KB Mela pakai itu. Soalnya nggak pakai itu, mau bener kok. Gitu. Sahabat juga harus pakai itu. Ya, pengalamanku paling gampang buat tabel itu begini itu pakai metode. Jadi wawancara saat tabel, observasi saat tabel, analis dokumen saat tabel. Jadi bukan periset bahasa. Sekarang apa yang mau kamu tanyakan dari ini, dari desain penelitian kayak ini?
Ingat, ini untuk bayang untuk proposal penelitianmu untuk OAS ya. Gayen pertanyaan kamu Gayen, ojo ngini tok ae kan niku. Takoke apa pun ngene jawabane. Kalian juga boleh sekarang kaitkan dengan pertanyaan penelitianmu dewek proposal. Pertanyaanmu sekarang juga boleh. Aku kok gini pertanyaan. Ya kan? Kira-kira kayak apa? Ini ada kasih pendapat. Sekalian, saya makro kedua makro pertanyaan juga. Yang lain masih bukan dimengerti ya nggak apa-apa. Sekarang ya nggak apa-apa. Nah, ya kamu kan juga tapi itu loh apa sih? Ya poin itu apa sih kamu tahu ingin aku di tabel sih. Gak usah tahu lah. Nah, yang lainnya nggak apa-apa. Kamu barangkali kamu mau pria banget menurut. Gue kan mau didol ya, ngelanda situ kan. Mengenai itu apa? Template yang buat 1 sampai 3 itu kalau dari Maven itu ada ya singkatannya itu. Ada. Untuk Maven ya? Ada. Ya, saya ini lagi bukan Pak. Iya. Oh, 3 itu cuma. Iya. Berarti dari judul awal itu sampai daftar sampai tuh. Ya wes pokoknya komplit pakai telur, pakai bawang pre. Oh, berarti masuk daftar pustaka itu di mana? Iya wes ngono ae kapan. Kan itu sama sih wan bocor sih kamu, tapi di dalam botak aku lah. Gini loh ya, aku nggak bisa memastikan maksimal berapa tahun. Soalnya ada artikel-artikel yang sifatnya itu klasik banget. Ya, contohnya gini. Ada satu artikel tentang SPM yang ditulis oleh Oji tahun 80. Tahun 80 itu berarti sekitar 46. iya, tapi sampai sekarang sih 1000. Iya. Nah itu sisa nanti yang mau itu pembimbing karena itu case by case. Ya. Berarti yang nentuin jurnalnya itu maksimal periode berapa tahun? Itu tidak bisa dipukul rata. Coba deh misalnya kamu itu penelitian cuma penelitian, sorry bukan apa-apa ya, learning management ya. Coba penelitian populer loh. Ya loh. Itu bertahun mesti harus lebih baru. Gak ada gunanya kalau pakai learning management ini tahun 80 gak ada gunanya. Berarti kita usahain pakai yang paling baru. Asal itu sesuai kebutuhan. Segitu tuh aja. Kalau misalnya teori itu kan ada value relevance. Terus itu kan dasarnya kan episode. Itu soal disebut apa punya aku juga tahu. Soalnya itu dari kayak kemampuan. Nah, apa topiknya tentang value relevance ya? Ya, kamu masih nyoba nggak di elim kamu masuk kata kunci value relevance? Tapi Di abstrak. nggak ada yang spesifik. Soalnya kayak Ya makanya kamu coba Odyssey di mana itu di Emerald saya direct kalau referensi dulu ya toh value relevance. Singular apa? Dan kalau pikir oh ini parsial toh, tapi sebetulnya ini tetap berangkat dari satu kerangka berpikir foto itu si lama itu, betul ya? Nah, ya si lama itu dipakai. Tapi kan kamu dari soft skill tuh, berarti kan kamu harus ngomong toh. Ya, ini sudah diketahui sampai mana menggunakan ini kan pasti kamu sudah benar. untuk teorinya tak ambil yang dari itu tak citasi itu kita jam Enggak apa-apa, tapi yakin ya, tanya pembimbingnya ya, apakah teori ini ada sih lebih baru? Iya, ya itu kenapa sekali gitu aku nggak bisa ngomong. Soalnya kan nggak mungkin aku tahu semua. Ya kan pembimbingmu dari dulu bisa ngomong. Dari segi method aku nggak pernah masang ketentuan berapa tahun.
kan itu nanti akan sangat pelik sekali. Rasanya nggak ada toh di URS toh. Untuk proposal harus berapa tahun ke belakang. Cuma ada itu minimal jurnal internasionalnya piro kan salah. Iya. Iya. Minimal ya. Minimal ya, bukan maksimal. Tapi di sebelah kanan yang maksimal. Makanya ojo ambisius. Biasanya ini sih penelitian kuanti ya. Dan aku harus pernah ngomong-ngomong ada sing kuanti ya. Wah, literaturnya sampai 20. Betul ya? Kan itu bocor kan? 20 itu. Tahu ya? Nggak mungkin gitu loh. Ini ada kamu nanti semesternya kali skripsi itu mungkin 30 itu bisa. Karena sekarang itu kan jadi kuliah lainnya lah 20 itu kapan bocor ya? Bocor sambil ngengek lah. Iya dong. Makanya nggak salah kayak batasan tau. Literatur maksimal minimal 5. enggak, total literatur Saya nggak ada. nggak ada ya? Kalau dosen sih, dosen ini nggak bisa ingat, jadi itu cuma kita maksimal 3 sih Pak. Apa ya? Internasional? Iya. Oh enggak, itu kan ketentuannya kan di situ. Mata kuliah. Mata kuliah minta 5 ya 5. Ya. Tapi menurutku pribadi ya, total nanti maksimal literatur 10 ya nggak apa-apa, 8 ya nggak apa-apa, 6 ya nggak apa-apa kok. Pokoknya minimal internasional 5. Jadi sing betul-betul kamu baca ya. Ya, aja sing kuanti itu kan gitu. Wah, menurut ini tentang ini dan wah kayak wah kutipan ini wah belum soal kamu bocor kabeh sakti. Tambah lah nilai gitu, tambah. Karena berarti apa? Kamu nggak sungguh-sungguh baca. Jadi aku cuma minta internasional minimal 5. Totalnya piro aja akeh-akeh. Iya loh, 10, 8 ya gak apa-apa. Karena gak mungkin kamu baca semua, nanti 20, 30 untuk mata kuliah itu. Bocor kabeh nanti ngengekmu keluarnya jurnal nanti. Ya, jadi yang betul-betul kamu baca, yang betul-betul kamu mungkin nggak baca 100%, tapi kamu pegang PDF itu. Ya kan, jadi kamu bisa, oh iya, ya, walaupun cuma kan ada. Iya, oh ini ya, ini toh ID-nya. Kan punya PDF ya. Toh nanti skripsi kadang bisa diminta loh, di sampling loh. Coba PDF, kamu kan ini tahu pakai ini ya. Sekarang ini tahun ini mana PDF? Ngerti? Saya nggak tahu, saya nggak punya loh ya. Pengaruh ke nilai skripsi. Jengkolnya lagi pernah terjadi di anak bimbinganku derek. Waktu ujian skripsi, iya dong. Kebetulan salah satu pengujinya itu juga pernah baca artikel yang dia ngaku dipakai. Ditanya, ini nggak masuk akal, masa ini ngomongin tentang hal ini? Terus ini masa ngomong itu nggak mungkin, tahu kamu? Iya. Terus mulai ujian, kan aku kan hadir. Iya, tanya ke aku ini kayak apa enaknya? Berarti dia bocor, nggak bocor ngaku baca. Ya, aku nggak ngecek karena harusnya kan apa gunanya sih bocor gitu itu? Ya, karena aku nggak ngecek, berarti kan kita bisa ngomong semua itu meragukan. Oh ya, karena semua meragukan ya nggak usah dilulus toh. Nggak dilulus toh. Aku dewe sebagai pembimbing yang minta. Akhirnya dia maju lagi. Waktu itu maju lagi baru minta. Jadi jurnal internasional itu berarti makanya kalau misalnya contoh ya, saya datang uji Science Direct itu dia itu yang buat orang Indonesia. Berarti namanya berarti termasuk Internasional. Oh tetap Iya, enggak kan orang Indonesia enggak boleh internasional. Tapi cek kan loh ya,
internasional berjalan apa enggak? Sing saya ngecek itu siapa? Sing saya ngecek itu belum banyak. Karena belum tentu sing Scopus itu, nah ini lagi, benar. Saya Scopus ya, dari Sains Direct ada, malah ada, ya. Tapi karena ini jurnal sih nggak ketahuan ya, dalam berita itu disonding sebenarnya. Iya, ya itu urusannya mereka. Ngerti ya? Mereka pun ya mungkin tertipu juga. Pernah lu masih diskon? Ya, diskon ini nggak usah dipakai kabin dari jurnal itu. Makanya apa namanya banyak loh peneliti Indonesia sih masuk jalan bodong bayar larang terus discontinue. Karena orientasi mereka itu neliti itu bukan nulis sebaik mungkin, tapi pokoknya asal publikasi. Jadi kalau nemu jurnal ya, sing judulnya The Indian Journal of apa gitu ya, nggak usah lupa lagi. Indian Journal of apa, African Journal of apa gitu ya. Dua itu pokoknya rawan. Indian Journal of apa, African Journal of apa itu nggak usah lupa lagi. Ya karena ini banyak sih bodong-bodong gitu. Banyak sih, bodong-bodong kayak gitu banyak. Kalau kayak di Turki gitu masih apa? Apa? Jurnalnya Turki itu masih apa? Dari Turki maksudnya gimana? Iya, Turki. Riset di Turki. Penelitiannya di Turki. Anda jurnalnya dipublikasikan di Turki. Jurnalnya berasal dari Turki gitu. Enggak, dari Turki aku nggak tahu. Ya, tapi banyak sing aku dengar dari Eropa Timur. Jurnal dari Eropa Timur itu agak sing jurnal bodong. 2, 3, 4 tahun discontinue. Cari duit terus bang. Aku nggak tahu. Jadi yang maksudnya itu yang jurnal publikasi sedikit apa? Tidak judul jurnal nih. Iya share. Kamu pernah nemu ini jurnal apa ini African Journal apa? Zaman kan ya, cuma ada program sekolah, ya wis pagi harus negara emerald, tapi hati-hati loh, bahkan terutama Sains Direct tuh ya, itu akan discontinue juga. Jadi kayak gitu-gitu tuh kita tanya ke pembimbing. Pembimbingmu itu sih ngerti karena orang ini punya nama besar nggak gitu lah ya. Pembimbingmu sih ngerti. Pembimbingmu sih ngerti itu. Saya oke, ini sudah selesai semua dari sentimennya sudah. Ini angka-angka ini ya, sekedar kamu tahu ya, ini kan angka-angka ini ya, ini kan angka-angka setelah penelitian selesai. Dan ini belum selesai, ini kan berarti angka-angkanya masih rencana, bukan kosong. Ya, kan proposal kan rencana, ya tetap diisi. Tapi apa rencanamu? Nanti waktu skripsi diupdate, jadinya bilang jadi lain dari kuanti itu kan mari jadi bab 3, katakan di proposal atau apa bisa jadi apa, pelak ya berubah sampai selesai. Nah kuali ya mungkin, kalau pasti harus disesuaikan di lapangan.
Ingat kualitatif itu berbalasan sambil bergerak maju. Jadi akan ada banyak sekali hal yang berkembang nanti sudah akan. Ya, siapa mau tanya lagi? Nah, sekarang kamu coba ya, kita tunjukkan namanya triangulasi itu apa ya? Di penelitian ini ya. Ini loh contohnya triangulasi. Kamu lihat yang pertama, kan 140 mulai kita bahas data. Ini loh. Di sini aku ngomong kepentingannya regulator itu apa? Oke ya. Di sini aku ngomong kepentingan regulator itu apa? Melindungi. Untuk itu datanya apa? Datanya itu ini misalnya, ini wawancara dengan yang namanya Bapak M ini, seorang regulator sekaligus akademisi. Ini tak banding ambil ini, lihat hasil analisis dokumen. Jadi triangulasi dong. Tak banding lagi ambil apa? Wawancaranya Pak. Nah, kata ya. Jadi kamu lihat di sini ini apa? Ada data, ini merupakan first order interpretation, ada pemahaman dewek, second order interpretation, ada data lagi, ya toh, ada pemahaman dewek sebagai komentar, kayak masuk gitu loh. Terus ini juga triangulasi, triangulasi dari omongan ini siapa? Bapak M, Bapak A. Iya, langsung ditaruh berdekatan. Nanti ya. Terus ada lagi siapa? Ini Ibu K. Nah, ini triangulasi semua ini. Nanti ya. Jadi data dibanding nol. Terus itu sudah disimpulkan. Namanya triangulasi. Nah, nyambung-nyambung, no ini yang butuh kreativitas, kayak penelitian kuanti. Kamu harus nyambung-nyambung no dengan ini, dengan paragraf penghubung. Saya juga mau tunjukkan itu ini. Ini ya, ini kan istilahnya campur aduk gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Yang mau ngutip wawancara ya apa adanya. Tapi yang lebih serem itu bukan itu. Ada yang bahasa-bahasa yang tidak standar. Tapi untuk memunculkan nuansa yang kita tampilkan nggak usah diedit. Ini loh, nah ini misalnya Bapak J. Ini masuk bahasa Indonesia standar. Orang-orang yang sudah tua itu biasanya wah sinauan lelek mutak iki wis tuwek. Sudah baca lagi. Iya loh, baca sehari-hari loh. Iya. Ya enggak apa-apa. Itu nuansanya. Ya, ini loh diginiin tuh bahasa apa diginiin dulu. Ya tapi itu nuansa kemudian. Ya. Nah ini loh misalnya. Sampai bisa cerita zaman saya SD saya masih bisa jual lomba mengalah banyak lomba. Ya ini karena dianggap ada manfaatnya dimasukkan.
Oke ya. Aku mau menunjukkan sekarang ada pertentangan ini ya, supaya pertentangan itu bisa cantik tampilannya. Nah ini loh, halaman kita ini, halaman 155. Ini terkait bahasa apa yang harusnya dipakai dalam literatur pengajaran. Mau pakai Inggris, Indonesia, atau kayak apa? Nah ini di kalangan akademisi sendiri ada pro kontra. Oke, kita tampilkan yang pro itu kayak apa? Oh ada Bapak S, ada Ibu Y, ya kan? Ini yang pro bahasa Indonesia. Tapi juga ada yang apa? Kontra. Nah ini loh, namun ada juga pendapat kontra. Ini FRS tidak usah diterjemahkan, betul ya? Ini Ibu X. Terus ada Bapak H. Terus langsung aja sekalian bahasa Inggris. Nah, terus dicari kesamaannya apa, perbedaannya apa. Jadi ini misalnya pendapat yang mendukung penggunaan nilai bahasa Inggris juga menggunakan argumentasi globalisasi sebagai alasan utama, sehingga penggunaan bahasa Inggris dianggap sebagai jalan yang realistis. Nah, terus ini, namun mereka yang setuju penggunaan nilai bahasa Inggris juga mengakui ada tantangan besar. Nah, maka kesimpulannya ini loh. Jadi kan itu ya, meskipun ada titik temu soal globalisasi, sama-sama globalisasi mau pro atau kontra bahasa Indonesia, tapi belum ada kesepakatan apakah lebih baik penuhnya pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Yang jadi kepedulian adalah alternatif mana yang lebih banyak dampak positifnya atau lebih banyak atau lebih sedikit dampak negatifnya. Ya gitu cara nyimpulkannya. Tahu ya? Kamu naik kuanti nggak bisa kayak gini. Kamu naik kuanti tinggal dihitung. Pro bahasa Inggris 5, pro bahasa Indonesia 20. Berarti apa? 20 secara statistik lebih signifikan dari 5. Maka 20 yang benar kan gitu. Nah, ini enggak kuali. Oke ya, ini kamu bisa baca satu-satu. Jadi ini betul-betul bermanfaat. Aku pakai cara ini, pakai contoh yang bahasa Indonesia-nya. Kamu bisa langsung naik tahu rencana skripsimu. Kualitasnya kayak gini. Oke ya. Mau tanya? Soal yang tadi yang apa jumlahnya kan kayak sumbernya maksimal 8 atau sampai 10 maksimal 8 lebih baik nggak usah terlalu banyak kan dan tapi misal 8 misal sayang terus tapi Pak kalau misalnya kuantitatif kan misalnya kalau kita kan bahas 3 variabel nih Pak
Terus di latar belakang itu kita jelasin dong yang kayak yang penelitian terdahulu yang setuju sama variabel ini siapa, terus yang berbanding terbalik yang nggak setuju siapa. Itu nanti di skripsi aja lengkapnya. Oh, berarti kan kalau di meta nggak usah. Iya, karena aku ngomong pertimbangan itu kamu tidak mungkin baca kabeh di proposal, buat proposal, jono mata kuliah lainnya lagi kan. Ngerti ya? Oh iya. Bagiku yang penting terbaca dengan jelas harus berpikirmu. Terus tak cek lagi artikelmu itu pokro apa enggak, topikmu itu masuk akal apa enggak. Terus gitu toh. Jadi nggak ada gunanya dijual-jual sakit-sakit dengan harapan sebagai penguji nanti aku menjadi terkesan. Enggak terkesan. Tambah pikiran ke porno kabeh tambahan. Iki bujuki aku, ini sekedar copy paste. Tahu ya? Itu deskripsi betul, lengkap. Kalau di meta nggak usah. Di proposal nggak usah, yang penting kamu baca. Kamu tuntuti baca 5 ya baca 5. Kamu tuntuti baca 7 ya 7, segitu aja. Tapi bahkan di skripsi pun kamu ya betul-betul baca. Baca nanti waktu ujian mau di ngerti ya, karena bimbingan itu ditakoi ketahuan. Itu bahkan pengujinya ya kalau izin loh itu. Tahu ya. Tapi aku sendiri yang minta nggak usah dilulus toh. Jadi kamu harus tahu bahwa komunikasimu oleh pengujimu itu harus lancar. Pengujimu harus betul-betul ngerti apa yang kamu mau lakukan. Kamu harus terbuka. Karena nanti sing bela kamu di ujian itu kamu yang pembimbing itu harus lancar komunikasi. Ya, pembimbingmu harus tahu apa yang kamu kerjakan. Ya, ojo malah nutup-nutupi dari pembimbingmu. Karena nanti waktu ujian pembimbingmu itu sing belani kamu. Belani kamu itu artinya gini loh. Artinya ada penguji tanya, tapi ini aku tahu, karena aku ini ngerti jawab. Tapi karena tegang jawabnya ngawur gak karuan. Ya. Maka yang kulakukan bela itu apa? Bukan anak ini harus nilainya berapa, bukan. Saat ujian itu juga aku langsung ngomong anak itu. Yang dimaksud ibu X atau bapak Y itu ini. Baru dia mudah, oh kalau begitu begini penjelasannya. Jadi aku nolongnya kayak gitu caranya. Penguji lain, pembimbing lainnya juga kurang lebih ya mungkin begitu nolongnya. Dan mungkin pokoknya anakku harus oleh piro. Nggak ada kayak gitu. Ngerti ya, kalau aku minta anakku nggak dilulus kok. Gara-gara si ngawur itu, literatur itu. Nah, otomatis penguji bisa nggak bantu, pembimbing bisa nggak bantu ngarang gitu sebenarnya kan pada kasih kode loh. Ya, bisa nih, dia ngerti betul apa yang buat tulis. Nah, dia nggak ngerti karena si anak yang dibimbingnya itu nggak mau terbuka, itu nggak bisa ngewahi. Aku baru tahu kalau anakku itu ngawur dasar atau misalkan buat tulis ngawur, dia baru satu ujian. Dia tidak pernah ngomong terang-terangan waktu bimbingan. Jadi jaga komunikasi yang terbuka dengan pembimbingmu. Jangan menganggap pembimbingmu itu halangan pertama. Oh gak diteken-teken yo. Itu kan dianggap, gue kan pembimbingmu itu penghalangmu kan. Mau naikkan ya bisa loh naikkan pembimbingmu, tapi nanti tanggungin dewe harus ke waktu ujian, kan gitu dong. Terus memang ada penguji-penguji itu yang seneng itu awalnya teror mental di sini. Nggak usah kepengaruh, nggak usah down. Aku nggak usah nyebut nama ya, tapi aku tahu ada penguji ngopinya gini. Kamu itu buatnya ke susu ya? Kamu itu, wah, pas menghakimi disik dia. Iya, kamu ini nggak baca beneran ya? Kamu itu ketok asal-asalan ya? Terus langsung matanya jatuh. Iya Pak.
Ya itu ya salah. Kamu sing salah, kamu kok langsung down. Ya kamu harusnya ngomong. Ya bukan ngomong dengan cara, oh gawe Pak sing ngendah kan jemuran ya bukan begitu caranya ya. Tapi bisa dengan cara yang bagian mana ya Pak ya? Karena setahu saya sudah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang bagian mana? Itu kan halus toh. Tapi kan bisa bermakna ojo asal nuduh, tunjuk si bagian mana itu loh. Ya ngerti ya, tapi dosen kayak gini tuh biasanya dia itu cuma memang uji mental, nilainya nggak pelit. Nilainya nggak pelit. Siapa kita mentalku sekuat apa gitu loh. Tapi aku sendiri aku wes 10 tahun lebih dari nggak pernah pakai cara itu lagi. Ngapain ada mental diuji? Kok ada mental diuji nih? Ben pacare sing uji apa bojone gitu. Kayak aku bingung sing uji. Tapi ya nggak apa-apa sih, ya nggak salah nih menguji mental itu loh. Wah ya namanya kan orang kan gini. Waduh mati kau pengujiku ada Pak Sujoko, ada Pak ini, ada Bu ini, aduh mati kau gitu loh. Belum apa-apa sih kayak gitu loh. Itu akhirnya jadi mitos yang terbawa terus dari angkatan ke angkatan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ya sudah. Ya, kita akhiri. Terus saya mau tanya private soalnya malu. Rektor itu malu. Rektor Benedikto ya, malu ya rektor. Kamu tujuh. Gak disuruh presentasi. Bagaimana apa sih gak disuruh presentasi biasa? Nah, tidak apa-apa ya, kalau tanya private ya nggak apa-apa. Oke ya, ini kalau gitu sudah selesai saya akhiri ya. Ya, sampai selesai. Manusia. Ini mati. Silakan minggu, belum satu selesai. Tapi jarang bisa. Baik sih Bu. Lewat tuh saya. Kamu suka berapa? 2. Agak konsul minggu ini. Minggu lalu. Nutut waktu grup ya sepi.